Ya, kita tunggu dihubungkan dulu dengan Facebook. Oke. Sudah terlihat gambarnya Dr. Syafiq. Suara saya terdengar, Dr. Syafiq? Sangat jelas. Sangat jelas ya, mantap. Jadi moga-moga sinyal hari ini cukup bagus untuk bisa menyiarkan suara dan gambar dari narasumber kita, Dr. Syafiq ya. Oke. Coba kita tes dulu di beberapa tempat, apakah suaranya cukup bagus ya didengarkan. Siapa nih teman yang dari Jakarta yang bisa bantu kita ya. Oke, dari Jakarta apakah suara cukup bagus didengar? Cukup bagus. Cukup bagus ya? Oke. Baik, bagaimana cuaca di Jakarta hari ini? Mendung, Pak, sudah mulai turun sedikit-sedikit. Oh ya, dari pagi ya, Pak ya? Iya, Pak, baik. Oke. Oke, kita cek lain dulu di Jogja, bagaimana dengan penyampaian di Jogja, apakah cukup bagus, apakah Bu Ayu ada, udah bergabung dengan kita, biasanya Bu Ayu sudah siap dengar kita. Di Makassar, bagaimana suara kita, apakah cukup didengar dengan baik? Bisa Pak, dengar Pak. Oke, mantap, terima kasih informasinya ya. Iya. Oke, ini sudah waktunya, sudah pukul 1 siang di sini, di waktu Indonesia bagian Barat. Tiba waktunya bagi kita untuk memulai acara kita. Ya, Mas Gio sudah kasih tanda, sudah terhubung dengan Facebook, jadi acara kita bisa dinikmati live streaming lewat Facebook, maupun bisa dilihat lagi nanti kalau ada teman-teman yang mau melihat kembali acara ini ya. Nah, hari ini kita punya topik yang menarik untuk dibahas ya. Topik hari ini adalah wellness versus health ya. Wellness versus health. Orang berbicara mengenai health, kesehatan ya, tapi sebenarnya ada sesuatu yang melebihi kesehatan yang disebut sebagai wellness. Nah, apa itu wellness? Dan bagaimana itu sebenarnya jauh lebih berharga daripada health atau kesehatan. Nah, narasumber kita, Dr. Syafiq, akan siap memberi pemaparan untuk kita, dan tentu saja teman-teman pasti juga punya segudang pertanyaan sebelum pemaparan ini dan mungkin selama pemaparan nanti ya. Jadi siap-siap bisa buat catatan untuk bisa bertanya kepada narasumber kita, pokok untuk hari ini ya. Baik, Dr. Syafiq, silakan waktu dan Zoom ini untuk Dr. Syafiq. Silakan. Selamat siang para peserta seminar yang saya hormati. Hari ini kita berbicara tentang health dan wellness. Wellness adalah kata-kata atau salah satu dari prinsip Hippocrates yang mengatakan bahwa yang penting adalah wellness, sedangkan health hanya health promotion. Maka kita ingin lihat apa sih sebenarnya beda health dan wellness. Dan sekarang wellness mulai dibahas, dibicarakan di dunia. Karena wellness ini lebih holistik dan lebih tepat, dan wellness ini tidak dipengaruhi oleh disease. Kalau health sangat dipengaruhi oleh disease, sehingga kata health dari kata healing. Jadi wellness itu menggambarkan bahwa wellness sangat memperhatikan homeodinamika dan homeostasis.
Homeodinamika adalah satu keadaan tubuh bisa beradaptasi dengan lingkungan dalam kondisi apapun secara cepat dan tepat. Dan kondisi tanggapan homeodinamika ini akan mengatur homeostasis yang ada dalam lingkungan tubuh kita. Sedangkan health hanya mengarah kepada homeostasis saja. Jadi kalau sudah sampai kepada kondisi homeostasis, maka health sudah selesai. Nah, kemudian apabila disease model ini memperhatikan kepada kondisi homeostasis, maka sampailah kepada kondisi sakit. Sakit itu ada dua fase, yaitu kondisi reversible dan irreversible. Pada kondisi reversible, maka sakit bisa sembuh tapi masuk ke health, belum sampai ke well-being. Ya, dan dari sini bisa terjadi kematian atau menjadi kecacatan. Jadi ini bedanya, health itu adalah healing after illness. Dia sembuh sesudah sakit. Kalau wellness adalah well-being, sebelum sakit dia sudah menjaga kesehatannya, sehingga dia betul-betul preventionnya lebih awal daripada health. Jadi health adalah terlambat. Oleh karenanya maka wellness selalu memperhatikan kondisi homeodinamika, berarti neuroplasticity, homeostasis tentang neuroregulation, sehingga dengan demikian wellness ini lebih mengarah kepada kondisi yang bersifat multidimensi dibanding dengan kesehatan. Nah, kita lihat bahwa kalau tubuh kita sehat dan pikiran kita sehat, yang saya gambarkan dengan otak, maka kita akan menjumpai seorang yang bahagia, happy human. Ya, sehingga dengan demikian wellness lebih mengarah kepada manusia yang happy dibandingkan dengan healthy body. Orang yang sehat bisa saja, tapi pikirannya tidak sehat. Jadi banyak orang sembuh, tapi pikirannya masih stres. Sehingga dengan demikian juga bakal sakit lagi. Tapi wellness justru melihat pada sasaran yang lebih unggul, yaitu happy human. Di sini dilihat bahwa kesehatan adalah elemen dari kondisi medis, sehingga sangat memerlukan prognose perawatan kedokteran. Sedangkan wellness adalah pengetahuan, persepsi yang berkaitan dengan kondisi, aksi. Sehingga dengan demikian wellness lebih holistik daripada health. Health adalah hasil kerja dari otak kiri. Otak kiri yang selalu berpandang pada the part, sedangkan wellness adalah otak kanan yang selalu berpegang pada the whole. Jadi ini lebih holistik daripada health. Health adalah condition untuk hidup dengan badan sehat, ditekankan kepada bebas dari nyeri dan sakit. Jadi kalau dia tidak nyeri dan tidak sakit, maka dia katakan sehat. Tetapi kalau wellness adalah satu kondisi hidup yang menggunakan berbagai dimensi. Dimensi fisiknya baik, emosinya baik, intelektualnya baik, spiritualnya baik, sosialnya baik, lingkungannya baik, juga pekerjaannya baik. Inilah kondisi wellness. Berbeda dengan health. Health hanya berpikir kalau dia sudah tidak sakit dan penyakitnya sudah hilang, ya sudah sehat. Tapi wellness lebih daripada itu. Ya, dia kondisi fisiknya baik, emosinya baik, intelektualnya baik. Jadi dengan demikian ini lebih holistik daripada health. Dan paradigma kedokteran di dunia sekarang mengarah kepada wellness, meninggalkan health. Karena health ini adalah hasil dari disease model. Sedangkan wellness adalah hasil dari biographical model. Atau health didominasi oleh kedokteran barat, sedangkan wellness didominasi oleh kedokteran timur. Sehat adalah berarti tidak adanya penyakit mental atau penyakit fisik. Sedangkan wellness
Ya, di sisi lain adalah kondisi gaya hidup sehat seseorang. Jadi kalau kita lihat sebagai kontinuum, kondisi secara berlangsung secara umum, maka kita gunakan wellness paradigm itu adalah ini semuanya. Sedangkan untuk medis adalah ini, paradigma terapi atau paradigma medis. Dia hanya berkaitan dengan tanda, gejala, ada tidaknya kesehatan, dan jangan sampai terjadi kematian. Tetapi kalau pada wellness itu kesadaran, pendidikan, pertumbuhan, sehingga dengan demikian dia mencapai suatu kondisi sehat dalam arti secara menyeluruh. Ini garis netral di mana tidak ada penyakit ataupun wellness. Jadi wellness selalu mengarah kepada homeodinamika dan homeostasis. Kalau ini hanya sekedar homeostatis. Jadi kalau tekanan darahnya sudah turun, sudah selesai. Kalau ini enggak, tekanan darah sudah turun, juga lingkungan yang menyebabkan tekanan darah tadi naik bisa juga diselesaikan melalui gaya. Jadi dengan demikian, wellness lebih mengarah kepada lifestyle. Jadi maka disebut wellness lifestyle atau sekarang yang makin maju namanya quantum wellness lifestyle. Kalau dari segi kesehatan secara kontinu dia lihat di sini hilangnya sehat dan hilangnya wellness sehingga terjadi sakit. Di sini terbentuknya health dan wellness. Tapi dalam paradigma ini masih kelihatan rancunya karena health dan wellness tetap dijadikan satu. Ya. Ternyata dengan health itu biayanya lebih besar. Sedangkan kalau dengan wellness biayanya tidak begitu besar. Nah, dimensi wellness ini bermacam-macam. Ada yang 9, ada yang 8, ada yang 6. Yang 9 ini adalah dimensi intelektual, emosi, akademik, sosial, okupasional, spiritual, environmental maupun finansial. Inilah dimensi yang terbaru dari wellness, 9 dimensi. Yang dulu adalah 8, dari sosial, occupational, finansial, environmental, fisikal, intelektual, spiritual, ya hanya itu aja. Ini juga 9, sama. Ini 8, ya lingkungan, okupasi, spiritual, sosial, fisik, emosi, dan intelektual. Nah, untuk menjadi wellness ini ada fase-fasenya, ya. Ada namanya pre-kontemplasi, kontemplasi, preparasi, aksi, dan akhirnya pemeliharaan. Yaitu gaya hidup yang wellness. Dilihat dari neuroscience, orang berbicara neuroscience kalau ahli penyakit saraf atau ahli bedah saraf, neuroscience adalah jaringan otak. Kalau psikiater, dia selalu memperhatikan neurotransmitter, zat kimia yang dikeluarkan oleh aliran saraf. Psikolog lebih memperhatikan bahwa perilaku. Sedangkan bagi mereka yang pada diet, olahraga, nutrisi, dan nootropik, yang menganggap bahwa neuroscience adalah puncak dari wellness. Jadi dengan demikian ada kaitannya antara wellness dengan otak atau dengan neuroscience. Jadi dengan demikian wellness dan neuroscience adalah satu kesatuan. Oke, saya lanjutkan di sini aja sama bahwa perawatan diri bisa terjadi perawatan antara pikiran dan tubuh, sosial, spiritual, nilai-nilai, identitas, finansial, intelektual, dan lingkungan. Ini semua dilingkupi oleh gaya hidup wellness.
Dan ini yang lebih penting, kan ini merupakan cara bagaimana menjaga tubuh sehat. Jadi prevensinya lebih awal. Jadi kalau kita gambarkan bahwa wellness sebagai pohon, maka dia juga sama dimensi-dimensi ini. Ya. Jadi sebagai pohon, bagaimana kita menumbuhkan budaya wellness di kalangan masyarakat yang sudah sangat dipengaruhi oleh bisnis model. Mereka lebih suka berbicara health daripada wellness. Jadi dengan demikian 9 dimensi dari wellness ini, ada yang sosial, ada yang okupasional, ada fisikal, ada intelektual, ada emosi, ada lingkungan, ada finansial, dan ada spiritual. Jelas bahwa wellness lebih holistik daripada health. Nah, jadi kalau kita menggunakan paradigma kedokteran barat, kalau sudah merasa enak, ya sudah sehat. Maka caranya mengobati dan menyembuhkan sakit, mengkoreksinya dan bersifat selalu berulang kali sakit, sembuh, dan ini semuanya tugas dari orang-orang di medis dan terkotak-kotak. Tetapi kalau paradigma wellness itu jelas adalah upaya yang berturut-turut menjaga bagaimana tubuh tetap sehat dan bersifat lebih preventif, holistik, dan merupakan tanggung jawab masing-masing individu, bukan tanggung jawab dari para dokter, dan terintegrasi ke dalam kehidupannya. Jadi jelas di sini antara wellness dan health berbeda. Health lebih ke arah pandangan sebagian dari tubuh, sedangkan wellness secara utuh, dia homeodinamik maupun homeostasis. Sehingga dengan demikian, upaya yang paling baik adalah pencegahan. Prevenir, kata Hippocrates. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Bagaimana kita hidup sehat, aman, dengan kebiasaan-kebiasaan yang sehat, menghindari penyakit atau menghindari ruda paksa. Bagaimana caranya ini? Maka kita perlu ada penyuluhan kesehatan, ya, adanya keterbukaan mengenai apa itu sehat, dan juga menjaga agar orang tahun 2010 atau 2020 tetap sehat. 1 ounce prevention, kata Benjamin Franklin, sama dengan 1 pound penyembuhan. Jadi pencegahan lebih hebat daripada penyembuhan. Apa saja yang mempengaruhi kesehatan kita? Bisa faktor herediter, bisa lingkungan fisik, bisa lingkungan sosial, bisa budaya, bisa perilaku, ya, bisa sikap tingkah laku, bisa perilaku, bisa media, bisa teknologi yang bisa mempengaruhi tubuh sehingga bisa sakit. Perilaku akan mengurangi resiko sakit. Jadi dengan kita berupaya dengan hidup dengan lingkungan secara baik, maka dia akan sehat, emosi, sosialnya, lingkungannya, dan sebagainya. Nah, dengan demikian ada segitiga yang mengatakan bahwa kita harus dalam gaya hidup kita perlu banyak sekali tindakan-tindakan kehidupan sosial yang sehat, fisik yang sehat, maupun mental emosi yang sehat. Jadi ini adalah segitiga kesehatan yang tidak bisa tercapai karena konsepnya adalah health tadi. Kesehatan individu adalah merupakan faktor risiko yang paling besar karena dia bisa menimbulkan perilaku yang merusak, misalnya menggunakan tembakau, merokok, alkohol, perilaku seksual, kemudian perilaku makan yang tidak sehat, atau tidak adanya aktivitas fisik. Ini semua adalah personal health yang bisa menjurus kepada sakit. Mengapa demikian? Karena personal health ini tidak didasari pada wellness, tidak didasari pada gaya hidup. Ya.
Ini adalah konsep Jepang yang mengatakan bahwa hidup itu penuh dengan cinta, passion, mission, vocation, profession. Sehingga dengan mana orang Jepang ini sangat menghargai ini sebagai budaya di dalam menjaga kesehatannya yang namanya ikigai. Resiko-resiko kumulatif dan konsekuensinya adalah dapat meningkatkan efek pada masing-masing resiko yang ditambahkan. Jadi seperti suatu obat ditambah lagi, sehingga demikian merupakan kumulatif. Jadi efeknya kumulatif. Resikonya juga makin besar. Dengan tidak melakukan perilaku-perilaku yang membahayakan, dan dengan berpuasa ini maka misalnya minum tembakau, alkohol, obat-obatan, aktivitas seksual, maka kita akan terjaga kesehatan kita. Jadi kembali, wellness adalah merupakan suatu kehidupan yang seimbang, yang didasari pada hidup dengan sehat, yang atas dasar ilmu, sikap, dan perilaku. Komitmen terhadap kondisi fisik yang sehat, emosi yang sehat, dan praktek-praktek sosial yang sehat, ini yang mendasari suatu wellness. Sehingga wellness konsepnya sangat multidimensional, sedangkan kalau health hanya one dimensi, yaitu agar tidak ada nyeri dan tidak ada penyakit. Beda dengan fitness. Fitness ini kebugaran. Ya, sangat berbeda dengan wellness. Jadi fitness kebugaran. Banyak orang suka dengan kebugaran, tapi ini lebih mengarah kepada fisik saja. Nah, banyak orang menggunakan untuk menjaga agar terjadi strategi wellness yang baik, maka terjadinya strategi programnya direvisi, disupport manajemennya, dilakukan risiko dan data, pendanaan, visi, dan komunikasi strategi. Dengan demikian, ini diperlukan adanya perubahan kepada masyarakat komunitas untuk berubah dari health ke wellness. Perlu ada strategi khusus yang terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau kita tidak mau berubah, kita tidak akan bisa. Demikian juga tourisme juga beda antara medis dengan wellness. Ya, berperjalanan itu akan menerima terapi, kemudian dari penyakit yang didiagnosa, sehingga kondisi atau penyakit yang terkena tadi tidak menimbulkan masalah. Sedangkan di sini, perjalanan adalah untuk menjaga, memanage, atau memperbaiki sikap hidup yang baik. Jadi ini memberi motivasi kepada keinginan untuk mencari biaya yang lebih murah, tapi dengan penginginan perawatan yang lebih berkualitas, ataupun lebih mengakses yang lebih cepat dengan rumahnya ataupun tempat tinggalnya. Kalau wellness tourism adalah termotivasi karena keinginan untuk mendapatkan suatu kehidupan yang sehat, mencegah penyakit, mengurangi stres, memanage ataupun kebiasaan-kebiasaan gaya hidup yang jelek, dan juga merupakan pengalaman-pengalaman yang bersifat autentik. Medical tourism juga merupakan aktivitas yang bersifat reaktif terhadap penyakit. Kalau wellness adalah proaktif terhadap, ya, proaktif, volunteer, dan non-invasif. Sehingga dengan demikian wellness sangat menerima tentang bagaimana bahwa manusia dengan energi bisa disembuhkan. Dengan pikiran yang positif, wellness sangat menentukan. Agar supaya Anda tidak sakit, kata health, maka olahragalah. Kalau wellness bilang, bergeraklah tubuh Anda agar supaya tubuh Anda lebih kuat. Makanlah supaya kamu tidak membenci apa yang tidak kamu senangi pada makanan tadi. Tetapi kalau wellness,
berilah makanan yang paling baik untuk mendapatkan energi yang hebat. Kekurangan tidur adalah merupakan cara hidup. Ya, kalau di sini sleep atau tidur adalah hal yang sangat diperlukan agar supaya bisa berpikir secara lebih jelas dan supaya bisa berfungsi dengan baik. Kemudian hidup di health adalah terkotak-kotak, sedangkan di wellness lebih bersifat holistik. Jadi kembali, apa sih beda antara kesehatan dengan wellness? Jadi kalau health adalah merupakan kondisi di mana mental, fisik, atau well-being kita tidak terkena penyakit ataupun nyeri, ya, sehingga dengan demikian akan memberikan mensana input sano. Kalau wellness adalah satu proses aktif untuk selalu menjaga waspada terhadap pilihan-pilihan yang dia pilih agar supaya dia. Jadi dengan demikian di sini ada komponen kesehatan yang bersifat positif, rasa segar atau well-being, atau sejahtera, dan produk merupakan produk multidimensi. Jadi wellness adalah quality of life, sense of well-being, ya, bebas daripada sakit dan penyakit, tetapi juga bebas dari kondisi-kondisi yang membuat kita jelek. Karakteristik dari health dan wellness, jadi di sini sama aja tadi terfokus kepada sakit dan hilangnya penyakit, lebih luas, lebih holistik, dan ini lebih teknologinya biologis. Kalau ini adalah lebih bersifat budaya dan sosial. Ini adalah merupakan kondisi hidup saja. Kalau ini adalah kondisi bagaimana menjaga tetap hidup sehat. Ini karena adanya industri perawatan kesehatan yang selalu ingin mengobati penyakit. Ini merupakan gerakan dan advokasi grup yang menekankan pentingnya gaya hidup pendidikan. Sama aja. Sehingga dengan demikian, Anda lihat di sini bahwa bagi mereka yang berada di health ini, terapinya di sini. Kalau di wellness adalah prevensinya juga dijaga, promosinya juga. Maka Hippocrates mengatakan wellness and health promotion. Ini adalah merupakan tugas paling utama daripada semua tenaga medis agar supaya menjaga masyarakat tetap dalam keadaan sejahtera dan tapi penyuluhan kesehatan tetap dilaksanakan dengan berbagai dimensinya. Anda lihat di sini emosi, mental, fisikal, sosial, spiritual, intelektual, semuanya itu tercakup di dalam wellness. Sedangkan pada health sangat tidak tercakup, malah tertekan, tidak merasa enak, sendiri, ya, tidak terpenuhi, ignorant, polutif, dan negatif. Jadi dengan demikian total outlook-nya daripada wellness adalah positif. Ini kaitannya dengan fitness atau kebugaran, ya, agar supaya kardiovaskulernya lebih baik, endurance otot juga baik, kekuatan otot juga baik, fleksibilitas keluasan dari gerak otot juga baik, dan komposisi tubuh menjadi sehat. Yang diperlukan kebutuhan adalah kerja yang efektif, sehat, ya, dia tidak terkena energi keadaan-keadaan yang merusak, dan juga menyukai kondisi-kondisi yang menyenangkan. Nilai yang didapat dari kebugaran adalah memang tampak baik, merasa baik, hidup dengan baik, dan juga merasa sehat. Hanya itu aja. Di sini ada filosofi yang namanya filosofi health.
Jadi filosofi orang yang menekankan bahwa health itu dapat menjurus kepada perilaku untuk mencapai kesehatan tersebut. Berarti setiap orang dapat mendapat keuntungan dari gaya hidup sehat meskipun usia ataupun kondisi status sekarang. L adalah selalu melihat bahwa seluruh hidupnya perilaku gaya hidup tadi adalah merupakan cara yang paling efektif. Dan ini dilakukan pada orang-orang timur masa dahulu. Dia hidup selalu sehat dan panjang usia. Dan P adalah kebutuhan personal sangat diperhatikan, ya, yaitu kebutuhan dan minat seorang bisa diperhatikan dengan baik, sehingga dengan demikian dia hidup sejahtera. Perkembangan sekarang adalah adanya telemedicine, telecare, dan telehealth. Semuanya pakai jarak jauh. Tapi bagaimanapun juga awareness tetap sangat diperlukan karena awareness bersifat individual dan gaya hidup dan sangat berkaitan dengan budaya. Di sini kelihatan sekali bahwa WHO definisinya awareness tidak jelas. Ya, dia menjelaskan awareness seperti sehat saja. Jadi dengan demikian ya, fisik, psikologi, sosial, spiritual, ekonomik hampir sama dengan definisi sehat. Maka bagaimana perbedaan antara merawat orang sakit dan merawat tetap sehat? Agar kita merawat sehat, maka lakukan awareness. Apabila kita dirawat orang sakit, maka dengan cara demikian. Ini mengontrol kerusakan. Ya, sehingga dengan demikian dia bebas dari nyeri dan dia bebas dari penyakit, selesai sudah. Tapi harus ke wellness, di mana health-nya dijaga terus, tidak sakit lagi, tidak terulang lagi rasa sakitnya. Oke, saya kira demikian Pak Radit, penjelasan saya perbedaan antara wellness dan sehat. Moga-moga banyak pertanyaan. Ya, Dr. Syafiq, terima kasih untuk pemaparannya yang luar biasa ya. Jadi kita dibantu dari paparan Dr. Syafiq tadi melihat atau mengenali perbedaan antara yang namanya wellness dan health ya. Wellness dan health ya. Orang-orang sekarang berbicara mengenai health, tapi sebenarnya pencapaian yang sesungguhnya adalah wellness ya. Kalau kita bisa simpulkan wellness itu berarti mutu kehidupan yang paling tinggi. Ya, health itu bagus, baik ya. Tapi di atas health tadi ada fitness, di atas fitness ada wellness ya. Nah, saya yakin pasti teman-teman, Bapak Ibu yang bergabung dengan acara kita punya banyak pertanyaan yang ingin diajukan kepada Dr. Syafiq mengenai pokok hari ini, health, wellness versus health ya. Nah, Anda bisa mengajukan pertanyaan baik langsung di Zoom kita ini, Anda bisa buka mikrofon untuk bertanya, juga buka kamera supaya Dr. Syafiq bisa melihat tampilan Anda, atau kalau Anda susah mungkin sinyal, Anda bisa mengirimkan pertanyaan lewat chatting yang ada di Zoom ini maupun melalui WA ya. Nanti saya teruskan dalam forum ini. Baik, saya buka untuk penanya yang pertama. Silakan. Siapa yang akan menjadi penanya yang pertama untuk sesi topik hari ini? Ya, silakan. Siapa yang akan bertanya untuk topik hari ini? Halo, dokter. Ya. Halo. Ya, Bu Ayu. Iya, dokter. Kalau saya bisa simpulkan, apakah benar ya dokter gini? Wellness itu sudah pasti health, tapi health itu belum tentu wellness gitu ya, dokter? Ya. Bisa dikatakan gitu nggak, Jadi dokter? bisa dikatakan dari health itu, kalau orang sudah sembuh, tidak sakit, penyakitnya sudah hilang, itu namanya health. Tapi itu selesai karena penyakit itu akan berulang lagi.
Tetapi kalau awareness itu dari sakit tadi orang akan berupaya gaya hidupnya, pikirannya, sosialnya, emosinya, lingkungannya diperbaiki semua sehingga dia tidak sakit lagi. Jadi lebih preventionnya lebih kuat kalau awareness. Maka disebut sejahtera. Kalau ini Iya. Lebih menjaganya untuk tidak ada sakit lagi gitu ya dokter? Ya, menjaga tidak sakit lagi dan menjadi tetap sejahtera karena cara berpikirnya juga sehat, cerah, orangnya selalu gembira, fungsi sosialnya baik, lingkungannya tertata dengan baik, tidak amburadul, hidupnya tersusun dengan baik, tidur yang cukup, semua aspek itu selalu dijaga sebagai satu kebiasaan atau sebagai gaya hidup. Iya, iya. Ini Kalau adalah wellness oleh orang timur, oleh nenek moyang kita. Orang barat tidak pernah ini. Jadi dia akan ngobatin kalau ada sakit. Kalau nggak ada ya biasanya ya dianggapnya sehat. Maka kadang-kala ada OTG, orang tanpa gejala. Karena yang dipikirkan orang sakit ada gejalanya, ada tanda-tandanya. Tapi kalau pada wellness enggak. Perilakunya, cara bicaranya, kehidupan sosialnya, lingkungannya itu semua menentukan. Sehingga dengan demikian awareness lebih tepat. Karena apa? Dia akan memperlihatkan bahwa yang namanya kesehatan itu satu. Kesehatan lingkungan, kesehatan binatang-binatang di sekitarnya, dan kesehatan dirinya. Tidak mungkin dirinya sehat kalau lingkungannya tidak sehat. Nah, awareness menjawab itu semua. Jadi kalau kita punya perkampungan atau komunitas yang melaksanakan wellness, dia memang hidupnya sejahtera. Secara ekonomi, secara pikiran, secara lingkungan, semuanya baik. Iya dokter. Tapi dokter, kalau untuk mencapai wellness ini, apakah kita harus sakit dulu dokter? Apakah kita harus merasakan sakit dulu kalau untuk mencapai wellness ini? Wellness ini adalah merupakan kesadaran. Kesadaran bahwa agar tidak sakit. Karena sakit itu sangat mahal harganya. Dan bisa sampai menghilangkan nyawanya. Jadi dengan hidup sehari-hari yang sehat, dia jangan sampai sakit. Ya. Maka dia pencegahan jangan sampai sakit. Maka makan diatur, kehidupan sosialnya baik, hubungan antara suami istri baik, lingkungan rumahnya juga baik, selalu berkawan, ekonominya juga ditata dengan baik. Semua faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang stres itu dihilangkan. Sehingga dia hidup sejahtera, tidak terlalu stres. Tapi kalau health, dia yang diperhatikan adalah ada tanda, jadi kalau ada sakit, kalau kakinya bengkak, baru dia sampai ke rumah sakit. Kalau kakinya bengkak, kalau enggak. Jadi kalau ada tanda, ada keluhan, baru dia berobat. Ini karena konsepnya mengenai health. Jadi health dari kata heal, healing, menyembuh. Sembuh dari sakit. Dan itu belum selesai. Tugas dokter belum selesai dari itu. Tugas dokter adalah bagaimana dia sejahtera di rumahnya, sehingga tidak timbul lagi penyakit yang sama. Atau penyakit yang sama tidak menimbulkan kepada tetangganya, atau kepada anaknya, atau kepada orang tuanya. Jadi awareness adalah suatu gaya hidup dengan kegiatan-kegiatan multidimensi. Kegiatan fisik, kegiatan spiritual, ibadah, sebagainya, kegiatan lingkungan, sosial, pekerjaan, dan sebagainya. Semuanya dilakukan dengan sejahtera. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, semuanya dipikir secara positif. Itulah awareness. Jadi orang-orang, kalau kita kembangkan gaya hidup awareness, kita akan tetap sehat. Itulah mengapa orang-orang dulu sehat, dikdoyo. Awalnya turu tapi dikdoyo. Karena apa? Dia senang, dia tidak stres, dia tidak takut, dia penuh cinta kasih, dia asih itu. Jadi wellness lebih mengarah kepada terjadinya budaya sehat. Begitu Bu Ayu? Iya dokter.
Iya. Jadi wellness itu tidak harus sakit dulu, Enggak. tapi dicapai dengan kesadaran untuk menata hidup lebih sehat gitu ya, dokter. Ya, betul. Menata hidupnya lebih sehat ya, dokter. Oh iya, dokter. Ya, paham, dokter. Terima kasih. Coba lihat binatang-binatang. Apakah ada binatang yang sakit? Pasti ada. Tapi mengapa binatang tidak punya rumah sakit binatang? Karena binatang tahu cara menyelesaikan masalah tadi dengan gaya hidup yang memang sudah secara naluriah diciptakan seperti itu. Bila manusia tidak, karena punya otak, punya pikiran, punya akal, maka dia neko-neko, dia membuat lingkungan sendiri, dia membuat obat sendiri tanpa memanfaatkan lingkungan yang sudah disediakan oleh yang menciptakan. Iya, dokter. Juga sudah nabung untuk sakit ya, dokter ya. Ya, BPJS itu nabung untuk sakit ya, dokter. Dan pengobatannya juga represif. Kalau ini supaya tidak bocor, ya tak tambal. Jadi kayak orang bengkel itu hanya spare part-nya aja dibayar. Tapi tidak pernah kau sakit. Iya, dokter. Begitu gejala hilang, berarti sembuh. Begitu dalam lab hasilnya negatif, berarti sembuh. Belum tentu. Karena pikirannya belum tentu sembuh. Karena pikiran itu adalah merupakan bahwa saya merasa sehat, saya yakin saya sehat, saya senang, dan lain sebagainya. Tetapi orang habis dari rumah sakit selalu cemas. Selalu membawa obat-obatan yang tidak habis dipakai. Biayanya sudah banyak, dan sebagainya. Jadi kata hospitality, keramatan itu hilang. Rumah sakit betul-betul rumah sakit. Nampung orang-orang yang sakit. Iya, dokter. Iya, dokter. Terima kasih. Balik. Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih Ibu Ayu. Selalu jadi penanya yang pertama ya, nomor 1 untuk Ibu Ayu ya. Sedikit melanjutkan pertanyaan dari Ibu Ayu tadi, Dokter Safik ya. Jadi kalau boleh dibilang, kalau health dengan fitness, berarti mutunya lebih tinggi fitness ya, Dok ya, daripada health ya. Kalau fitness itu merupakan pecahan dari health. Ya, maksudnya berarti mutunya lebih tinggi, terus di atas fitness ada lagi wellness ya. Ya, jadi jawaban agar supaya nggak sakit, ya langsung kebugaran. Karena exercise itu katanya, dan exercise-nya itu kepada otot yang digedekan. Padahal tadi kan saya bilang, kalau wellness tidak. Otot itu supaya bisa bekerja dan menopang tubuh dengan baik. Ya. Jadi lama-lama timbullah aspek kosmetik. Kalau ya kayak aderai ya, bagaimana cara supaya gede-gede gitu. Ya. Tapi begitu dia tidak lagi kebugaran, itu otot kendor lagi dan akan menimbulkan banyak masalah. Banyak orang ahli angkat besi setelah tua akan masalah karena otot-ototnya jadi kendor. Jadi itu merupakan suatu keadaan situasi orang saja. Dan lebih menyenangkan kepada fisik, aspek dimensi fisik. Ya, padahal wellness itu bukan hanya fisik ya, fisik salah satunya. Tadi ada 9 unsur ya. 9 tadi, ekonomi, lingkungan, jadi pekerjaan, semuanya di-cover oleh wellness. Oke, setuju ya. Kalau boleh dibilang wellness itu tingkat atau mutu kehidupan yang paling prima ya, paling bagus itu ya. Quality of life. Oke, quality of life. Ya. Oke, luar biasa ya. Jadi kalau kita bisa mencapai wellness, itu berarti kita memang punya kehidupan yang benar-benar berharga ya. Harganya lebih murah daripada kalau sudah jatuh sakit. Karena kebiasaan menjaga kesehatan, hubungan orang tua makin baik, sehingga hidupnya sejahtera terus. Boleh dikatakan tidak pernah sakit lagi. Maka dikatakan preventifnya lebih kuat. Kalau dunia kedokteran barat sudah terlambat preventifnya. Dia menanti tanda dan gejala baru diobati. Ada orang pergi ke rumah sakit karena ada tanda dan gejala.
Baik, jadi konsep hidup atau konsepnya yang memang sudah salah kaprah ya, karena kalau kita bicara sekarang aja tadi, kalau kita lihat salah satu slide dari penjelasan Dr. Syafiq tadi, kalau orang sekarang kan bicara soal makanan selalu bilang begini, ayo kamu makan supaya jangan sakit. Atau ayo kamu olahraga supaya jangan sakit. Jadi itu kan konsepnya masih umumnya begitu kan, jangan sakit gitu ya. Dan Padahal musuh terbesar. Padahal jangan sampai sakit itu yang paling penting. Mencegah lebih baik daripada obat. betul ya. Kalau wellness dia akan berpikir, ayo kita olahraga supaya kita lebih segar, supaya kita lebih cerah. Ayo makan supaya kita punya energi gitu ya. Bangun tidur, makan, semuanya senyum. Jadi tidak pernah, ini gaya hidup sudah. Kalau lain, kalau sedentary lifestyle kan gaya hidupnya terburu-buru, tidak ada aktivitas, makan yang enak-enak, memasukkan banyak, keluarnya sedikit. Kan tubuh jadi banyak racun. Ya. Oke. Nah, dalam dunia modern seperti ini, Dr. Syafiq, apakah memungkinkan untuk mencapai wellness dalam dunia yang sekarang ini? Sangat mungkin kan. Di dunia ini ada yang namanya Global Wellness Institute yang punya perkembangan bahwa dia akan membuat real estate yang dengan konsep wellness lifestyle tahun 2025. Jadi berlangsung di dunia ini. Cuma kita ini aja nggak pernah baca, nggak pernah tahu. Jadi kita ini kadang-kala kurang baca. Yang dibaca hoax-hoax semuanya. Ya, hoax-hoax semua ya. Oke. Baik, teman. Ya. Paling mudah membuat orang sakit itu enak pakai hoax. Ya. Oke, teman-teman silakan kalau Anda ingin menanyakan topik ini menarik sekali ya soal wellness dan health ya. Nah, dalam bahasa Indonesia terjemahan yang paling pas untuk wellness berarti sejahtera. Sejahtera. Sejahtera ya. Kalau fitness bugar, kebugaran. Kalau fitness ya bugar ya. Kalau health sehat ya. Makanya di Indonesia namanya Kementerian Kesehatan ya, bukan Kementerian Sejahtera ya. Ya hanya berhenti sampai orang sembuh dari sakit ya. Tidak sampai ke level wellness ya. Ya. Kalau di China itu kesehatan dibawa ke Kementerian Sosial. Oh gitu ya. Ini nggak mau dibawa sosial, dokter kok dibawa sosial, di atasnya loh. Ya. Karena kesehatan itu salah satu aspek saja dari kehidupan kita. Ya. Betul. Ya, memang harus bersifat holistik ya, menyeluruh benar. Kalau wellness memang benar-benar holistik ya, multidimensi dia ya. Baik, silakan teman-teman yang lain, Bapak Ibu, kalau mau bertanya silakan ya. Berarti wellness itu mencakup holistik seluruh aspek kehidupan kita ya, bukan hanya satu aspek yaitu body ya. Nah, kalau dihubungkan dengan semacam pameo atau semboyan dalam olahraga mensana in corpore sano, berarti nggak cocok ya pembahasan maksudnya pepatah itu nggak tepat lagi untuk menggambarkan ya dokter ya. Ya, karena seharusnya semuanya itu seimbang. Semboyannya rumahku surgaku itu hebat. Bagaimana? Rumahku surgaku. Oh. Jadi orang senang ingin kembali ke rumah, tidak ingin di luar rumah. Karena di rumah itu enak, sejahtera. Ada anak, ada istri, ada makanan, ya, ada kehidupan, ada macam-macam lah. Ya. Kalau kita bisa membuat rumah yang homey, dan sekarang konsepnya rumah sakit juga bangsal-bangsal akan dirubah menjadi homey hospital. Rumah sakit yang kayak di rumah. Jadi kalau di rumah tidak di penjara. Kalau dulu kan rumah sakit bangsal-bangsal itu kan barak-barak gitu seperti pada pertemuan. Jadi orang di situ tersiksa. Lingkungannya menyiksa dan sakitnya makin parah. Betul. Ya.
Baik, teman-teman, silakan kalau ada yang ingin bertanya lebih lanjut pokok pembahasan kita mengenai health versus wellness ya. Masih ada waktu untuk bertanya. Silakan. Nah, dokter, ini ada yang bertanya ini lewat WA ke saya ini. Dia bertanya mengenai peranan OT, bagaimana OT bisa mendukung kondisi wellness, dokter. Nah, berulang kali saya katakan, minum OT bukan minum obat. Adalah merupakan gaya hidup. Kebiasaan minum ini. Karena OT itu memiliki banyak sekali komponen-komponen EGCG, LDANI, dan sebagainya, yang semuanya sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi OT itu merupakan murah dan tapi bisa menyeluruh. Bisa menurunkan kolesterol, bisa anti diabetik, bisa anti kanker, bisa antioksidan, bisa meningkatkan energi, bisa mengembangkan hormonal, semua yang itu tadi. Jadi saya kira mau cari apa lagi? Kalau kita menanam teh hitam di rumah kita, kan sama aja. Kita tetap sehat. Karena manusia tanpa lingkungan tidak bisa hidup. Tapi lingkungan yang bagaimana? Lingkungan yang kondusif, yang sehat, yang segar. Ya. Maka kita harus kembali ke alam. Lingkungan kita adalah merupakan pusat energi yang masuk ke dalam tubuh. Kalau kita berada di desa dengan angin sepoi-poi rasanya tenang semuanya. Atau di pantai tenang. Tapi kalau di kota, oh, penuh dengan polusi, penuh dengan gerakan orang yang semuanya membuat kita jadi stres. Nah, kita itu lingkungannya, lingkungan semuanya adalah lingkungan yang bersifat sintetik, tidak natural. Lingkungan di rumah kita adalah di muka tembok, di atas tembok, di samping tembok. Maka pikiran kita kayak tembok keras, suka marah dan sebagainya. Tapi orang desa enggak. Dia tidak punya tembok, dia punya pagar yang berlubang-lubang, dia punya alam di sekitarnya, sehingga dia wacananya lebih luas, tidak mudah marah, dia lebih tenang, dan hidupnya lebih dekat dengan alam. Begitu Pak Raden. Oke ya, jadi Dr. Syafiq sudah menjelaskan tadi bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang sudah rajin minum OT. Jadi peranan OT sangat besar untuk membantu mencapai kondisi wellness ya. Tapi selalu diingatkan oleh Dr. Syafiq bahwa OT itu bukan obat. Karena kalau obat itu hanya diminum kalau kita sakit. Ya. Jadi itu konsepnya health ya. Padahal kita mau mencapai status wellness yang jauh lebih worthy, lebih berharga dibanding hanya soal sehat. Ya, karena tadi dijelaskan oleh Dr. Syafiq kalau kondisi sehat itu, status sehat itu adalah kondisi yang bebas dari penyakit dan rasa sakit. Ya, tapi kalau wellness itu adalah suatu kondisi yang benar-benar dia merasa sejahtera ya, merasa semua kehidupannya seimbang, menyenangkan, happy ya. Jadi ada unsur sehat fisiknya, tapi juga ada unsur sejahtera, bahagia, dan merasa senang dalam hidup. Nah, itulah yang namanya wellness ya. Nah, jadi kalau kita minum OT, minumlah itu sebagai salah satu bentuk habit atau behavior, perilaku atau kebiasaan yang sehat. Jadi kita harus meminumnya setiap hari. Setiap pagi, siang, sore secara teratur, bukan sebagai obat yang diminum waktu sakit ya. Nah, bersamaan pula kalau kita kembangkan gaya hidup yang lain, olahraga yang teratur, gerak badan yang teratur, istirahat yang cukup, makan makanan yang cukup bergizi, keseimbangan dalam melakukan banyak hal lain, pikiran. Nah, itu semua adalah bagian dari upaya kita untuk mencapai status wellness ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin lebih banyak informasi mengenai OT,
bisa nanti menanyakannya kepada teman-teman OT yang lain yang akan siap memberikan informasi lebih banyak kepada Anda ya, termasuk bahkan peluang bisnis dari OT ya. Karena tadi Dr. Syafriq juga menjelaskan mengenai finansial ya, bagian dari wellness ya. Ada 9 aspek ya, ada aspek sosial, ada aspek lingkungan, spiritual ya, pikiran dan sebagainya, termasuk aspek finansialnya ya. Jadi minum OT secara teratur sebagai bagian dari budaya atau habit atau behavior, kebiasaan yang sehat, itu sangat membantu mencapai kondisi wellness ya. OT juga mengandung zat-zat aktif yang tadi disebutkan oleh Dr. Syafriq, ada EGCG, ada L-theamin, ada theaflavin, dan semua zat-zat itu kalau diteliti sebenarnya membantu mempromosikan atau mendukung kesehatan kondisi kita ya. Karena tadi wellness itu berkaitan dengan promotor ya, atau mendukung, sementara health itu lebih banyak kuratif atau menyembuhkan ya. Jadi kalau pertanyaan Ibu Ayu tadi berarti kalau health harus sakit dulu. Kalau wellness sebenarnya justru tidak sakit dan jangan menjadi sakit. Dulu kan pernah saya jelasin konsep health menurut Kit Wellness, bahwa health itu adalah kondisi keseimbangan oksigen, ya loh, Ya. oksidan, acute inflammation dan chronic inflammation, kalsium influx dan efflux. Apabila tidak terjadi keseimbangan atau terjadi gangguan keseimbangan di situ, maka timbullah sakit. Itu konsep wellness. Jadi health menurut wellness seperti itu. Ya. Baik ya, itu yang disebut oleh Dr. Syafriq tadi, itu adalah mengenai konsep kesehatan ya, konsep kesehatan. Bagaimana dokter? Suaranya agak terputus-putus. Barangkali adalah konsep slide yang itu yang gambar health tadi. Oke, sebentar saya carikan dulu ya gambar mengenai konsep health ya. Oke, saya sudah temukan. Oke, ya ini dia. Ya. Itu masuk ke pintu penyakit, pintu sakit ya. Ya. Oke, ini maksudnya yang dimaksud Dr. Syafriq adalah gambar ini yang menunjukkan pintu kesehatan. Ya, ini dia. Sebentar saya share screen untuk teman-teman. Gambar yang dimaksud Dr. Syafriq ya, ini maksudnya. Ya, ini dokter ya? Ya, betul. Ya. Model kesehatan wellness itu adalah itu, keseimbangan asam basa, keseimbangan aerob dan anaerob, keseimbangan oksidan antioksidan, integritas jaringan ikat, keseimbangan inflamasi akut dan kronik, keseimbangan CA influx dan CA efflux, ya, itu semuanya adalah menjaga sehat. Kalau itu tidak seimbang, maka sakit. Maka wellness menjaga itu keseimbangan tadi. Jadi gambar ini sebenarnya gambar konsep sehat menurut wellness ya? Iya. Oke. Karena di sini ada asam basa, ada oksigen ya, yang menunjukkan bahwa di sini lingkungan neuroadaptasi masuk, neuroregulation masuk. Ya. Oke. Ya, teman-teman bisa ingat kembali penjelasan ini yang pernah disampaikan oleh Dr. Syafriq. Ya, ini adalah bagian dari bagaimana dokter? Baik, berikutnya yang menunjukkan
penyakit tadi. Oke, sebentar. Ini. Ayo. Ya. Jadi kalau pH-nya tidak seimbang, maka terjadi acid stress. Acid stress bisa menimbulkan inflamasi kronik. Demikian juga oksidatif stress menimbulkan kronik inflamasi. Nah, OT itu bekerja semuanya di situ. Dia mencegah oxidative stress, dia mencegah chronic inflammation, sehingga terjadilah keseimbangan kalsium dalam sel tetap terjaga, dan jaringan ikat tetap utuh. Ya, luar biasa ya penjelasan dari Dr. Syafiq, teman-teman. Berarti memang OT benar-benar membantu menjaga kondisi tubuh kita supaya jangan jadi sakit. Ya, itulah wellness ya. Kalau health itu sakit dulu, sembuh baru namanya health. Tapi kalau wellness justru tidak atau jangan menjadi sakit ya, karena tadi disebutkan sebagai well-being. Well-being berarti kondisi yang sedang bagus ya, kondisi yang sedang bagus itu namanya wellness. Kalau health, kondisi yang baru sembuh dari sakit itu namanya health ya. Nah, kadang-kadang ada kecenderungan yang ironis ya, Dr. Syafiq, kayak sering lihat orang misalnya dirawat di rumah sakit, dokter sudah bilang, udah ini udah sehat nih, boleh pulang. Padahal dia masih gliyeng, masih tidak enak badannya, tapi udah dibilang sehat ya, karena emang udah sembuh dari penyakitnya, tapi belum wellness ya. Ya, karena tempat tidurnya mau diduduki pasien lain gitu loh. Bornya kalau nggak gitu gimana? Ya, oke ya. Berarti itu ya yang namanya health ya begitu, pokoknya udah sembuh lah gitu ya, tensinya udah kembali normal gitu ya. Tapi walaupun kondisi secara emosinya belum balik lagi begitu ya, dokter ya. Oke. Ya menarik nih pembahasan kita hari ini. Jadi sebenarnya kebanyakan masyarakat kita ini masih berhenti kepada health ya, ketimbang mencapai kondisi wellness ya, Dr. Syafiq ya. Ya, karena untuk mencapai kondisi wellness kita harus mengubah pola pikir kita ke pola pikir menggunakan otak kanan ya, OKA ya, bukan pola pikir menggunakan otak kiri ya, atau OKI ya. Oke. Jadi teman-teman, hari ini kita dibantu nih untuk melihat bedanya antara health dan wellness ya. Nah, kalau dihubungkan dengan topik yang pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu, Dr. Syafiq, mengenai kesadaran metagenetik. Nah, bagaimana hubungannya ini dengan wellness, Dr. Syafiq? Wellness akan menimbulkan pikiran yang positif. Nah, pikiran yang positif ini adalah merupakan konsep metagenetik. Karena dia yakin, dia awareness, dia sejahtera, dia tidak pernah mengeluh, dia tidak merasa cemas, dia senang saja hidup, maka pikirannya positif. Dia yakin, dia believe, dia brain, dia body, dia behavior. Jadi awareness adalah lebih mengutamakan perilaku, behavior kita, behavior yang betul-betul tahu bahwa badan membutuhkan tidak hanya nutrisi, tetapi juga sinar matahari, lingkungan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Termasuk kondisi sosial ya? Ya, karena tubuh bukan sekedar seonggok otot dan tulang, tapi dia energi. Kalau pikirannya positif, maka semuanya positif. Maka orang-orang timur dulu, kalau sudah mulai meditasi, dia yakin dia sehat. Meskipun badannya rempeng. Digdoyo. Ya. Jadi ini seperti putaran roda ya. Kalau kita wellness, pikiran kita menjadi sehat, jernih, pikiran yang jernih dan sehat membuat kondisi badan kita jadi sehat. Karena kita belajar kemarin mengenai transduksi ya, bahwa sinyal-sinyal energi yang positif itu justru akan cepat memengaruhi sel ya, kalau kita belajar perilaku sel ya. Terus kemudian kalau sel kita sehat, berarti tubuh kita sehat. Kalau tubuh kita sehat, tidak sakit, namanya wellness.
putar lagi, wellness bisa bikin pikiran sehat bisa bikin sel sehat tubuh sehat, jadi wellness. Jadi kayak berputar terus ya, itu ya siklusnya dokter ya. Nah, tadi saya perlihatkan piramida neuroscience tuh. Yang paling bawah otak, yang kedua neurotransmitter, yang berikutnya perilaku, yang berikutnya adalah training dan sebagainya. Yang terakhir puncaknya kan wellness. Ya. Jadi wellness akan memperkuat piramida bawah. Otaknya tidak rusak, sirkuitnya tambah kuat. Ada di slide ya dokter ya? Ada. Sebentar saya coba cari dulu ya, mungkin teman-teman butuh diperlihatkan dari slide yang tadi dibahas tadi ya, mengenai wellness tadi ya. Oke, yang mana tadi ya slide-nya? Terus. Ini kah? Bukan terus. Oke. Terus. Piramid. Oh ini ya? Oh, ya itu. Ini ya. Oke, boleh dijelaskan sekali lagi dokter. Ini menarik ini. Jadi ahli saraf, ahli bedah saraf itu semuanya menganggap bahwa neuroscience itu hanya jaringan aja yang bisa diambil, bisa diperbaiki. Kalau psikiater itu menganggapnya bahwa dia mengeluarkan zat kimia, neurotransmitter. Jadi kalau saya sudah selesaikan neurotransmitternya, selesai. Tetapi kalau psikolog, dia melihatnya adalah perilaku. Terapis juga perilaku. Trainer juga perilaku. Dan yang paling terakhir, ahli nutrisi, ahli gerak badan, ahli diet, menganggap itu wellness. Jadi wellness itu merupakan manifestasi otak. Jadi kalau wellness-nya kuat, otaknya berarti kuat. Jaringannya kuat, neurotransmitternya positif, behavior-nya positif. Paham, Pak? Ya, betul ya. Maka di pucuknya itu. Ya, di puncaknya itu justru wellness ya. Ya, dia maka disebut tadi worthy of life ya. Oh, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bisa mencapai status wellness dalam hidup kita ya, bukan hanya health, sebenarnya kita berada di puncak dari piramida ini ya. Dan ini hubungan dengan piramida Maslow itu nanti kaitannya dengan self aktualisasi. Wellness, self aktualisasi diri. Pernah lihat apa piramida Maslow? Ya. Yang fisiologi dan sebagainya dulu. Ya, pernah Dr. Syafiq tampilkan ya piramida itu ya. Oke ya. Kalau hubungannya sama ini berarti masih ada lagi di atasnya wellness, dokter. Enggak, jadi wellness itu akan memudahkan orang self aktualisasi. Dia akan menyukai kalau dia aktualisasi dirinya jelas. Dia akan gembira. Kebutuhan hidupnya dia bisa berperan sesuatu. Bukan pada kekurangan makan, kekurangan di bagian ekonomi enggak, tapi kalau dia sudah bisa berperan, dia puas. Itulah bagian dari wellness, karena dia sudah sampai kepada puncak daripada kegiatan otak. Otak adalah hasilnya adalah behavior, belief, brain, body, behavior. Dokter tanya dok. Ya. Sebenarnya yang tadi kan disebutkan istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu yang bagaimana sih dok sebenarnya dok? Istirahat yang cukup adalah pertama kata istirahat. Jadi dalam istilah kalau kita kerja, jangan kerja terus, diselingi dengan istirahat. Kalau kita duduk, diselingi dengan menggerakkan kaki. Jangan duduk terus, berdiri sebentar, jalan-jalan. Kemudian istirahat dalam arti kata tidur yang cukup. Karena tidur yang cukup, itu pineal body atau epifise pada otak akan mengeluarkan hormon yang namanya melatonin. Nah, melatonin ini sangat penting untuk kehidupan bioritme kita. Jadi kalau tidurnya cukup, 8,5 jam, maka badan enak. Tapi kalau tidak cukup, akan menimbulkan masalah. Mengapa demikian? Karena malam hari adalah
saraf yang bekerja namanya saraf parasimpatis. Saraf parasimpatis adalah menjaga agar semua organ dalam kondisi rest, istirahat, dan digest. Selama istirahat dicerna. Pikirannya dicerna, makanannya dicerna. Jadi perlu waktu untuk mencerna. Kalau kurang tidur, berarti restnya juga kurang, pencernaannya juga tidak baik, maka intoksikasinya makin tinggi. Iya, iya. Jadi kita perlu tidur yang cukup. Hmm. Begitu. Sebenarnya sih mulai dari jam berapa sampai jam berapa gitu? Atau gimana dok untuk tidur itu? Itu Allah bisa karena biasa. Kebiasaan seseorang itu yang membuat budaya. Jadi masing-masing individu memerlukan suatu porsi waktu kapan dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat pada binatang, setiap jam 7 malam binatang langsung tidur karena tidak ada sinar. Tapi kita kan jam 7 malam masih ada sinar lampu, ada TV dan sebagainya. Jadi kira-kira jangan terlalu sampai jam 12, jam 10 malam Anda sudah mulai istirahat. Pokoknya sholat isya dulu baru tidur. Jangan sampai tidur kemudian baru sholat isya. Ya. Dokter, saya pernah itu ya baca itu melatonin itu keluar itu dari jam 2 sampai jam 4. Nah, jika jam tersebut melek itu bagaimana dok resikonya? Pada jam berapa? Saya pernah baca itu kalau melatonin itu keluar dari jam 2 sampai jam 4 pagi ya itu. Nah, jika orang tersebut jam segitu belum tidur, apa risikonya, dokter? Jadi juga di melatonin tadi akan membuat tubuh jadi fresh. Dan melatonin itu sangat mempengaruhi hormon hipofise. Jadi ada pineal body, hipotalamus, hipofise, target organ. Jadi bisa terjadi gangguan menstruasi, bisa terjadi gangguan, bisa terjadi banyak kanker dan sebagainya. Karena aksisnya dirusak. Jadi epifisis ke hipotalamus, hipotalamus ke hipofise, hipofise mengeluarkan follicle stimulating hormone, mengeluarkan lutein hormone, sehingga terjadi siklus ovulasi. Siklus ovulasi menimbulkan siklus menstruasi, siklus mame, siklus vagina. Jadi itu yang namanya mekanisme feedback, umpan balik. Ya, ya, nah, kalau pinealnya ini tidak, tapi pineal ini adalah sangat dipengaruhi oleh sinyal-sinyal yang datang dari luar, dari Tuhan. Jadi kalau maka tiap malam disuruh tahajud, loh, itu maksudnya seperti itu. Ya. Ya. Kalau resiko untuk laki-laki gimana dok? Sama. Sama. Nah, itu hormonnya perginya ke testes. Ya. Kalau Anda kan ke ovarium, ini ke testes, gangguan-gangguan. Juga ke otot, juga ke adrenal, juga ke tiroid. Ya, Karena ini ada gambar sistem endokrin enggak? Paradit. ya dok, cukup dok. Ya, sebentar dok, saya carikan sistem adrenal ya, mungkin supaya teman-teman yang lain juga bisa dapat manfaat dari pertanyaan Ibu tadi. Sistem endokrin ya maksudnya ya, dokter ya. Gambarnya mana itu? Sebentar, saya carikan ke sistem endokrin. Endokrin. Sistem endokrinnya, oke. Sudah stres. Stres, oksidatif stres. Ada neustres, ada eustres dulu. Oke, sebentar dok, saya carikan dulu. Stres, detoksifikasi, disease, buffer system, bioenergy, stres, oke. Stres. Ketemu? Sebentar.
Stres. Enggak ada ya. Bentar, Dok. Oh, ini ada, bentar. Ya. PowerPoint-nya ada. Oke. Saya coba share screen untuk teman-teman. Ini mengenai stres. Ya. Oke, ini maksudnya, Dokter, yang Terus. Nah, ini. Dia ini. di atas ya itu. Ya. Ya, ini kah? Ya, oke. Oke. Tadi siapa yang bertanya tadi? Anda lihat? Ya, lihat dokter, lihat. Itu hipotalamus ya. Nah, Ini hipofise, tapi di atasnya masih ada pineal body tadi, epifise tadi. Di kesini langsung ke hipofise, langsung ke testis, ke mame, ke otot, ke tiroid, ke adrenal, ke ginjal ya, ada semua ini, ke rahim. Jadi kadangkala orang tidak pernah diberitahu menstruasi, bisa terjadi gangguan menstruasi. Karena dia takut, ini apa kok keluar darah? Karena orang tuanya lupa memberitahu ya. Jadi kadangkala menstruasi terganggu karena gangguan pikiran, karena stres. Nah, pineal body adalah memperkuat ketahanan spiritual. Jadi kalau melatoninnya Anda kuat, maka itu akan baik. Maka sekarang hormon melatonin itu obatnya paling mahal. Tapi nggak perlulah, yang penting kalau ibu tidur yang cukup, 8,5 jam, saya kira melatoninnya akan berfungsi dengan baik. Dan syaratnya adalah tidur dengan lampu dimatikan. Kalau lampu dinyalakan, melatoninnya tidak keluar. Begitu, Bu? iya dokter, ya. Ya, terima kasih sekali dokter, sangat bermanfaat. Ya. Baik. Terima kasih ya Ibu untuk pertanyaannya. Ini menarik sekali dokter, tadi penjelasan mengenai melatonin ya. Jadi melatonin itu adalah hormon yang dikeluarkan pada waktu kita tidur malam ya dokter ya. Ya. Dan melatonin itu sangat bermanfaat untuk menjaga kondisi tubuh kita ya. Karena dia akan mempengaruhi, dia dikeluarkan oleh epifise ya. Sehingga pengaruhnya kepada hipofise ya. Dan hipofise itu mempengaruhi seluruh organ tubuh kita ya. Jadi kalau orang tidur malamnya terganggu, berarti pengeluaran melatonin juga terganggu dokter ya. Kalau lampunya tidak dimatikan, dia tidak keluar. Oke. Dia keluar kalau lampunya gelap. Satu, kalau lampunya gelap, dan yang kedua malam hari ya. Malam hari kan gelap. Okay. Binatang itu sehat karena dia melatoninnya kerjanya. Kita kan sudah berubah. Tidur ya pakai lampu, pakai listrik ya enggak. Kadang-kadang malam hari main badminton, main tenis. Yang malam harusnya istirahat tapi untuk kerja ya. Ini semuanya kan sunatullahnya jadi hancur. Ya. Jadi kalau kita jadi kalong, istilahnya Batman juga nggak bagus ya. Ya. Bagaimana kalau direkayasa, misalnya direkayasa begini, tidurnya siang hari, tapi semua jendela, lampu dimatikan sehingga gelap. Apakah melatonin akan keluar juga? Sudah masing-masing organ ada jam-jamnya. Maka itu di kedokteran Cina itu kalau mukul orang di dada jam sekian, pasti jantungnya sakit. Karena pada saat itu jantung dalam kondisi jelek. Jadi semua bekerja secara siklis. Jadi ada fase optimal dari organ, ada fase sangat bawah. Lah itu jam-jamnya itu ada, Pak. Bioritme. Ya. Betul ya. Jadi tetap melatonin akan dikeluarkan sesuai dengan jadwal waktunya dikeluarkan. Ini Mbak apa namanya Mbak? Mas Munah kan tadi tanya. Ya. Oke ya. Terus kemudian pada waktu malam hari juga yang bekerja adalah syarat parasimpatis ya. Yang tadi ya dia bersifat rest and digest ya. Kalau simpatis fight and flight. Jadi Tuhan menyiapkan supaya kita siap tempur atau siap lari dari masalah kalau masalahnya terlalu besar. Jadi syaratnya sudah dibuat seperti itu. Itu siang hari dokter ya? Ya,
Kalau malam hari justru sebaliknya, organ dalam diperkuat, ya otot-otot diperlemah. Ya. Sangat seperti itu, tapi kita tidak pernah paham sehingga kita itu mengendarai mobil, kita nggak tahu mobilnya gimana cara kerjanya. Jadi akibatnya badan kita itu dibawa kemana-mana tanpa memahami, tanpa mencintai badan kita. Maka sayangilah badan kita. Jangan terlalu lelah. Kalau kita terlalu lelah, livernya kacau. Liver itu adalah DPR-nya tubuh, dapurnya tubuh. Semuanya diproses di liver. Nah kalau livernya, dapurnya sudah tidak ngebul, sama aja SK habis di luar. Mudah sakit. Ini ada pertanyaan dokter lewat chatting. Ya, pertanyaannya begini. Pak dokter, saya punya teman setiap bulan waktu menstruasinya selalu lebih dari 15 hari. Apakah ada kaitannya dengan pembahasan tadi? Enggak, dok ya? Ya, jadi kelainan menstruasi ada kaitannya dengan tadi siklus tadi ya. Jadi kalau kehidupan seseorang itu tidak stabil, selalu fluktuatif, itu akan mempengaruhi. Jadi orang-orang yang terlalu banyak bekerja keras, menstruasinya bisa terganggu. Tapi pada orang-orang yang biasa saja, menstruasinya tidak terganggu. Nah, gangguan menstruasi ini kan ada kaitannya dengan hormon yang dikeluarkan oleh hipofise, ya, mengeluarkan gonadotropin, sehingga dengan demikian siklus ovari, siklus menstruasi, siklus vagina bisa berlangsung. Jadi siklus menstruasi tidak bisa berlangsung kalau siklus ovarinya tidak ada. Karena mengapa demikian? Karena siklus ovari menghasilkan follicle degrad yang menghasilkan hormon estrogen. Hormon estrogen ini memacu stadium proliferasi dari endometrium. Kemudian kalau terjadi corpus luteum, dia akan mengeluarkan hormon progesteron, di mana yang tadinya proliferasi menjadi stadium sekresi, siap untuk menerima embrio, sehingga bisa hamil. Jadi semua adalah berdasarkan cycle. Maka tersebut homo siklus. Manusia adalah makhluk siklis. Jadi kalau siklusnya terganggu, ya sama aja bang. Maka tolong normalnya kehidupan. Jadi masing-masing orang punya karakteristiknya masing-masing. Masing-masing orang punya keunikannya sendiri-sendiri. Maka hayatilah siapa diri Anda, kelebihan Anda, kelemahan Anda, kekurangan Anda, sehingga Anda bisa menopang ke fungsi daripada kerja tubuh kita. Jangan kita punya mobil dipakai aja, asal dipakai. Nanti kalau udah lelah, baru sakit, baru diobatin. Itu yang nggak benar, itu bukan wellness. Wellness adalah memahami tentang semua organ-organ ini butuh istirahat. Dan istirahat yang paling baik tergantung pada pikiran. Maka pikiran jangan terlalu stres. Karena kalau stres dia mengeluarkan kortisol. Kortisol itu memacu saraf simpatif. Saraf simpatif berarti disuruh fight and flight, disuruh siaga terus. Lama-lama akan bobrok. Jadi perlu kita senang, perlu ada endorfin. Sehingga dengan demikian saya tadi bekerja dengan senang. Jadi kita ini adalah pimpinan dari 37,3 juta sel. Dan sel itu adalah warga negara kita yang perlu kita pimpin. Nah, kalau semua sel disuruh bekerja terus tanpa istirahat, bisa you bayangkan, mobil dipakai terus bisa rusak. Maka perlu servis, perlu ngaji, perlu nyanyi, perlu rekreasi. Itu semuanya adalah rekreasi ataupun memberi waktu sel-sel tadi bergembira. Semuanya tergantung pada the P and the T and the run, pikiran Anda. Selama pikiran Anda tidak sejahtera, tidak
tidak tenang, ya semua selnya nggak. Baik dokter ya, waduh luar biasa ini penjelasan kita hari ini ya. Jadi Boleh luas tanya sekali lagi, ya. Pak? Boleh tanya lagi? Boleh. Sebenarnya untuk waktu istirahat, maksudnya otot-otot mulai mengendor itu mulai jam berapa ya dok? Kemudian untuk olahraga sore itu bagus apa tidak? Misalnya jam 4 sore gitu. Kalau malam ya, kalau sudah jam 7 ke atas itu sebaiknya olahraganya diulangi karena itu sudah mulai fase otot-otot tadi semua sel istirahat. Karena yang mempengaruhi itu hormon parasimpatis. Jadi kalau ada neurotransmitter parasimpatis itu ototnya akan langsung kendor, tidak optimal. Tetapi otak kita punya kemampuan beradaptasi. Kalau Anda membiasakan olahraga terus, maka terjadilah proses adaptasi dari tubuh terhadap kondisi yang tidak sebenarnya itu. Tapi kalau ini terus-menerus diulang-ulang, maka menimbulkan masalah. Karena harusnya dia tidur, disuruh bangun. Bayangkan, Bu. Kalau ibu punya anak, harusnya dia tidur, disuruh bangun, suruh kerja. Kira-kira sekolahnya ngantuk enggak, Bu? Ya, ngantuk otomatis dok. Sama-sama seperti itu. Jadi sama seperti itu, Bu. Maka saya bilang, cintailah tubuh Anda. Anda bisa mencintai orang lain, tapi kalau Anda tidak mencintai diri Anda, percuma, Bu. Banyak orang sampai mati tidak tahu kelebihannya apa. Semua orang diberi kelebihan masing-masing. Jangan mengikuti kelebihannya orang lain. Carilah kelebihan itu. Nikmatilah kelebihan itu. Jangan tangisi kesedihan ibu. Ibu nggak perlu nangis karena ibu punya kelebihan. Mung ibu tidak tahu kelebihannya apa. Ibu selalu memblaming, menyalahkan diri sendiri. Itu enggak benar, Bu. Sayangilah. Tuhan menciptakan wajah ibu, tubuh ibu dengan sebaik-baik bentuk. Dengan Rahman dan Rahim. Masa ibu memperlakukannya seperti itu? Ini bukan seonggok otot dan tulang, ini energi. Ya, betul. Kalau pikiran ibu positif, Umar bin Khattab itu kalau malam dia mukul kaki. Kaki, tadi siang kamu kemana? Kalau salah dipukuli dia. Kalau kita hello pada tangan aja nggak pernah kok. Ya toh? Iya. Kecuali kalau sakit baru diraba-raba. Kalau nggak sakit ya nggak diraba. Yang diraba hanya wajah. Hanya bagian bawah. Punggung Anda pernah diraba? Padahal punggung Iya. Nah, punggung itu penting loh. Kalau punggungnya melengkung, semua saraf yang ke organ jelek. Terjadi penjepitan saraf. Maka organnya fungsinya jelek. Jadi duduk yang baik, rukuk yang baik, sujud yang lama. Itu semua itu adalah tumak ninah. Lakukan dengan jangan dipaksa. Nek dipaksa senang ora. Karena ora enak. Ya. Lakukan dengan senang hati. Iya, betul. Ya. Sebenarnya untuk olahraga itu ya dok, sehari itu berapa jam dok untuk sehari? Olahraga itu 3 O ya. 1, otot skelet, otot tulang. Itu makin kuat, makin gede. Tapi harus diikuti dengan otot poros. Otot poros itu caranya gimana? Napas yang teratur. Karena kalau napasnya nggak teratur sama aja bohong. Percuma. Kemudian otot mimik supaya senyum. Jangan melelahkan tapi mencucu. Sama aja jelek itu. Jadi olahraga harus 3 O. Otot tulang, otot poros, otot mimik. Lakukan dengan gembira. Dan lakukan apa olahraga yang Anda suka. Jangan Anda benci sama olahraga itu. Ya. Maka akan menghasilkan positif. Untuk jamnya dok, misalnya pagi sore gitu boleh tidak dok? Boleh, boleh. Pagi itu 1,5 jam, kemudian sore 1 jam. Yang tahu tubuh Anda siapa? Karena Anda sendiri. Enggak dok, kebetulan saya ini instruktur senam juga, jadi makanya ini saya nanya juga. Ya. Apa yang ibu lakukan, lakukanlah dengan senang hati. Jangan kayak berpikir kayak dokter ini baik atau tidak.
Kalau pikiran ibu bilang baik, baik. Kalau ibu senyum, senyum, baik. Mudah kok sel kita ini. Bisa mengadaptasi apa keinginan. Tapi kalau sudah merasa lelah, langsung ibu istirahat. Mendengarkan suara otot yang lelah bisa tuh, Bu. Gimana dokter? Mendengarkan otot yang lelah. Ya, Pikiran yang sudah bosan. Olahraga lama-lama udah mulai mencucu, itu sudah berhenti aja. Karena ya, sudah terburu-buru atau tergesa-gesa juga tidak baik. ya, ya dokter. Lakukan dengan senang hati, dengan gembira, happy aja. Ya, dengan Ya. berkata bahwa ya Allah, ini saya bekerja ini supaya aliran darah ke sel-sel menjadi baik, aliran darah ke otak menjadi baik. Kami mohon sehat karena kau telah memberikan kehidupan, kesehatan kepada aku. Kan Ya, karena bersyukurku aku berolahraga, kan begitu. Jadi positive thinking itu adalah obat yang paling mahal harganya. Husnudon, ya, ya Bu. ya dokter. Siap. Insya Saya ibu Allah. anggap baik, itu baik. Kalau yang saya anggap baiknya seperti ini, nggak baik Bu. Yang menurut ibu baik dan ibu senangi itu, lakukan itu. Jangan mengikuti perintah. Saya bukan pimpinan Anda. Saya adalah membantu Anda supaya Anda memperhatikan suara badan Anda. Itu lebih, ya enggak? Ya. Jadi kalau mata sudah ngantuk, ini belum jangan, udah ngantuk, ya sudah tidur. Tapi kadang-kadang kan pakai dijepetnya. Dipaksa-paksa. Iya dokter. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik ya. Luar biasa pertanyaannya ya. Jadi wellness bisa mencapai atau lari kemana-mana ya, dari soal istirahat, soal olahraga, bisa berkaitan dengan kesadaran metagenetik tadi, bisa berkaitan dengan sistem endokrin kita, dan banyak hal ya. Jadi benar-benar hari ini pembahasan kita itu mengingatkan kita kepada topik-topik yang lalu ya. Tapi sayang sekali waktu kita membatasi kita, Bapak Ibu dan teman-teman. Terpaksa acara harus segera kita akhiri. Tapi jangan khawatir, kita selalu punya topik yang menarik untuk acara seminar kesehatan online kita setiap hari Sabtu dan setiap hari Selasa pada pukul 13 ya. Kami undang Bapak Ibu, teman-teman untuk selalu hadir dalam acara seminar kesehatan ini, karena ada selalu topik-topik yang menarik untuk didiskusikan ya. Ada narasumber kita yang selalu siap membantu kita, Bapak Dr. Syafiq, ya, meskipun pertanyaan Anda banyak, Bapak Dr. Syafiq akan dengan senang hati menjawabnya. Boleh tahu dokter, untuk topik kita hari Selasa, apa kira-kira yang sudah disiapkan? Sebenarnya kan minta asam urat. Oke, asam urat ya. Ada salah satu peserta yang meminta pembahasan asam urat ya. Hari Selasa kita akan bahas topik ini. Baik, terima kasih Dr. Syafiq untuk narasumber, untuk pemaparan hari ini, juga teman-teman yang sudah bertanya, yang sudah andil berpartisipasi, ya, mendengarkan dengan baik, bertanya secara langsung ataupun melalui chatting atau WA, akan sangat bermanfaat sekali ya. Bagi teman-teman, Bapak Ibu yang ingin tahu lebih banyak mengenai OT, termasuk peluang bisnisnya yang luar biasa, yang membuat kita secara finansial bisa mendukung kepada wellness, Anda bisa bertanya kepada teman-teman OT ya. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak topik-topik yang sudah dibahas, Anda bisa melihatnya di YouTube atau di Facebook. Linknya bisa Anda tanyakan kepada teman-teman OT ya. Baik, kita senang bertemu kembali pada acara berikutnya, hari Selasa dan hari Sabtu. Kita terus maju bersama dengan OT dahsyat. Terima kasih.